Film dibuka dengan seorang wanita tua yang sedang menulis surat untuk cucunya. Terlihat jelas bahwa surat itu dimaksudkan untuk diberikan di masa depan saat sang cucu telah dewasa. Dalam suratnya, ia menulis bahwa suatu hari nanti kegelapan dan masalah akan melanda kerajaan Dinotopia. Namun, bahkan dalam masa-masa sulit itu, ia meyakinkan cucunya bahwa bantuan akan datang. Wanita tua itu kemudian membuka sebuah kotak kayu kecil yang diletakkan di atas meja. Di dalamnya terdapat sebuah artefak yang sangat bersinar dan kuat, dikenal sebagai batu matahari, Sunstone. Adegan kemudian berpindah ke seorang pebisnis bernama Frank Scott yang tiba di bandara. Ia ditemani oleh dua putranya, David dan Carl Scott, yang sebenarnya adalah saudara tiri. Ketiganya lalu menaiki pesawat kecil non-komersial dan memulai perjalanan yang tidak direncanakan. Frank mengemudikan pesawat dengan Carl duduk di kursi depan bersamanya. Sementara itu David yang duduk di belakang terlihat gugup. Jelas bahwa dari ketiganya, David adalah yang paling pendiam. Beberapa waktu kemudian, Frank menawarkan kendali pesawat kepada Carl. Awalnya, Carl ragu, tetapi setelah didorong oleh ayahnya, ia dengan antusias mengambil alih kemudi. Frank lalu bersandar dan menyuruh putranya membangunkannya dalam 20 menit. Awalnya, semuanya berjalan lancar karena Carl mampu mengendalikan pesawat dengan baik. Namun, tiba-tiba badai muncul dari arah yang tak terduga dan Carl segera membangunkan ayahnya. Frank langsung mengambil alih, tapi angin terlalu kuat. Pesawat kehilangan ketinggian dengan cepat dan akhirnya jatuh ke laut. Saat pesawat mulai tenggelam, Carl berhasil melepaskan David yang langsung berenang ke permukaan. Carl kemudian kembali untuk menyelamatkan ayah mereka, tapi Frank terjebak di sabuk pengaman. Menyadari dirinya tak bisa diselamatkan, Frank mendorong Carl pergi. Saat Carl berenang ke atas, seekor ikan raksasa terlihat berenang mendekati pesawat yang tenggelam. Setelah itu, kedua saudara itu berhasil bertahan dari gelombang badai dengan tetap bersama. Mereka terus berenang sampai badai mereda dan akhirnya mencapai daratan. Mereka tiba di sebuah pulau besar yang tampaknya sepi tanpa tanda-tanda kota atau desa. Sambil memulihkan tenaga, mereka berbicara tentang bencana yang baru saja mereka alami. David mengatakan seharusnya mereka tetap tinggal dan menyelamatkan ayah mereka, tetapi Carl menjelaskan bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa dalam situasi itu. Mereka lalu berjalan menuju pedalaman pulau selama beberapa jam. David menyadari hal aneh, semua pulau di sekitar tempat itu terlihat sama dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Saat sedang membahas hal ini, mereka tiba-tiba bertemu seekor Tyrannosaurus raksasa. Saten, den som av imnasiwans, kisaret on the engineer and pumai koheren and tausyampurdu, izari liusni band engen brakyonsek, untuk alur yang masuk akal. Bekerka kaget melihat makhluk sebesar itu dan segera menyadari bahwa ini bukan pulau biasa. Saat mereka kebingungan, muncul seorang pria aneh yang langsung menyadari bahwa mereka bukan berasal dari tempat itu. Ia memperkenalkan diri sebagai Cyrus Crab dan mengatakan bahwa ia memiliki ketertarikan pada arkeologi. Menyadari bahwa kedua remaja ini tersesat, Cyrus menjelaskan bahwa mereka berada di Dinotopia dan menawarkan untuk mengantar mereka ke halte bus. Di pulau misterius ini, tidak ada telepon atau cara lain untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Saat melewati sebuah desa, mereka melihat penduduk desa berlarian ketakutan karena dikejar oleh seekor Ankylosaurus. Makhluk itu tampak pusing dan kesakitan karena suatu alasan. Saat itulah seorang gadis muda cantik bernama Marion Waldo muncul dan mencoba menenangkan dinosaurus itu. Ia berhasil menenangkannya dan menyembuhkan sakit giginya. Sebelum berpisah dengan kedua pemuda itu, Cyrus memberi mereka kartu tokonya dan menyarankan agar mereka pergi ke ibu kota, Water City, di mana mereka bisa mendapatkan bantuan. Kebetulan Marion juga sedang dalam perjalanan ke kota dan ikut menemani mereka naik bus yang ternyata adalah seekor Brachiosaurus. Dalam perjalanan, mereka harus berhenti karena hari mulai gelap dan ada jejak Tyrannosaurus di mana-mana. Mereka memutuskan mencari tempat aman untuk bermalam dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya.
Setelah menemukan tempat berlindung dan makan malam, mereka tidur. Namun di tengah malam, David mendengar suara aneh dan membangunkan Carl. Setelah melihat keluar jendela, Carl meyakinkan bahwa mereka aman. Tiba-tiba, seekor T-Rex menghancurkan tempat perlindungan mereka, dan mereka semua harus melarikan diri. Saat berlari, Marion terjatuh dan hampir dimangsa, tapi sekelompok pilot Skybags datang. Dengan bantuan Pterosaurus mereka, para pilot berhasil mengusir predator tersebut. Setelah keadaan aman, pemimpin skuadron bernama Unu memandu mereka kembali ke Brachiosaurus. Keesokan paginya, mereka akhirnya tiba di tujuan. Di sana, Carl dan David mengetahui bahwa Marion adalah putri wali kota dari Water City, dan mereka pun diundang untuk mendaftar sebagai warga Dinotopia. Namun setelah mendaftar, Carl menyadari bahwa tidak ada bantuan yang tersedia untuk meninggalkan pulau tersebut. Menjadi putus asa, wali kota mengungkapkan bahwa selama berabad-abad, banyak orang telah mencoba meninggalkan Dinotopia, tetapi semuanya tewas dalam perjalanan. Sekarang karena kota memiliki penduduk baru, Marion ditugaskan untuk memperkenalkan mereka pada adat istiadat bangsanya, dan dia memutuskan untuk memulai dengan membawa kedua saudara itu ke perpustakaan. Di sana, mereka bertemu Zippo dan terkejut mengetahui bahwa beberapa dinosaurus telah belajar berbicara dalam bahasa manusia. Malam itu, gadis muda tersebut merayakan ulang tahunnya yang ke-18 dan menerima hadiah istimewa dari ayahnya. Batu cahaya adalah mineral yang sangat langka dan bertanggung jawab untuk menghasilkan seluruh energi di pulau itu. Jadi, ayahnya memberinya kalung yang dulunya milik neneknya yang telah meninggal. Keesokan harinya, dia membawa David untuk melihat sumber energi utama Dinotopia yang terletak di puncak sebuah menara. Untuk mencapainya, mereka harus menaiki tangga dengan 361 anak tangga, dan David terkesan dengan pemandangan dari atas. Di saat itu, dia melihat batu cahaya paling kuat yang pernah ditemukan dan terpesona oleh keindahannya. Setiap malam, batu cahaya utama ini meregenerasi batu-batu lainnya yang dimiliki oleh desa-desa di seluruh pulau. Sementara David belajar lebih banyak tentang Dinotopia, Carl mengunjungi toko milik Cirrus dan meminta bantuannya untuk keluar dari tempat itu. Carl sangat ingin pulang, tetapi semua orang mengatakan bahwa mustahil untuk pergi. Saat mendengar hal ini, Cirrus mengatakan bahwa jika seseorang meninggalkan pulau, Dinotopia akan dalam bahaya, karena seluruh dunia akan mengetahui keberadaannya. Karena itu, wali kota akan melakukan apapun untuk memastikan Carl tidak pernah bisa pergi. Namun, Cirrus sedang mengerjakan peta yang bisa memandu Carl kembali ke rumah. Menurutnya, yang dia butuhkan hanyalah sebuah buku harian yang disimpan di arsip perpustakaan lama. Masalahnya adalah Zippo adalah satu-satunya yang memiliki kunci ke tempat itu. Jadi, jika ingin melarikan diri, Carl harus melakukan pekerjaan kotor, mencurinya. Setelah berhasil menyelesaikan misi tersebut, Carl mendapatkan buku harian itu dan memberikannya kepada Cirrus. Sementara itu, David terus bekerja keras untuk menjadi seorang dinotopian sejati dan bahkan belajar berbicara dalam bahasa dinosaurus. Suatu sore, kedua saudara itu terlibat pertengkaran setelah David mengatakan bahwa dia tidak merindukan kehidupan lamanya, bahkan tidak merindukan ayah mereka yang sudah meninggal. Pertengkaran itu cepat berubah menjadi duel, dan tanpa sengaja, mereka berdua jatuh ke air terjun. Setelah jatuh, David pingsan, dan mereka terbawa arus sampai akhirnya Carl berhasil menarik saudaranya ke tepi sungai. Ketika mereka menyadari bahwa kedua pemuda itu hilang, Zippo dan Marion pergi mencarinya dan meminta bantuan burung pengantar pesan untuk melacak mereka. Beberapa jam kemudian, saat Carl sedang minum air di sungai yang penuh buaya, burung itu berhasil menemukannya. Tak lama setelah itu, Zippo kembali ke Marion untuk memberitahukan lokasi mereka. Marion pun segera datang ke tempat tersebut, dan Zippo sangat terkejut menyadari bahwa mereka baru saja menemukan sebuah kuil yang telah hilang selama berabad-abad. Zippo percaya bahwa gambar-gambar di dinding kuil itu dapat menunjukkan salah satu pintu masuk ke dunia bawah tanah, tempat yang menurut legenda merupakan tempat semua batu cahaya diproduksi. Saat mereka hendak meninggalkan kuil, mereka menyadari bahwa ada predator mengintai mereka. Marion mencoba menyeberangi jembatan tanpa dimangsa. Untungnya, dia berhasil mencapai sisi lain dengan selamat, tapi Zippo tidak seberuntung itu. Ia terjatuh ke air dan ekornya digigit reptil. Namun, Carl berhasil menyelamatkannya dan bersama Zippo, mereka membawa David kembali ke kota air.
Beberapa hari kemudian, ketiganya mengunjungi Rosemary, ibu Marion dan istri wali kota yang telah berpisah. Berbeda dengan mantan suaminya, dia tinggal di desa kecil dan mencintai kehidupan pedesaan. Salah satu tugas utamanya adalah menentukan masa depan para pemuda di desanya dan menugaskan mereka pada pekerjaan yang sesuai dengan bakat mereka. Dia kemudian menugaskan Carl untuk bekerja di tempat penetasan agar dia bisa merawat bayi dinosaurus. Sementara itu, David dikirim untuk berlatih bersama pasukan Skybex dengan tujuan menjadi seorang pilot. Akhirnya, Marion dikirim ke kota Ngarai bersama David, namun misi Marion berbeda, yaitu mempelajari pterodaktil. Di hari pertama bekerja, Carl bertemu dengan Samantha, adik perempuan Marion, yang mengenalkannya pada tempat penetasan. Semua penduduk Dinotopia harus memiliki dinosaurus sebagai pasangan hidup, dan pasangan Carl masih berupa telur. Telurnya bernomor 26 dan dia harus merawatnya hingga menetas. Sementara itu, di kota Ngarai, David memulai pelatihannya untuk menjadi pilot Skybex. Unu, pemimpin skuadron, bertugas melatih para kadet baru dan mengungkapkan bahwa hanya 12 pilot yang terpilih setiap tahun untuk menjadi bagian dari kelompok tersebut. Saat itu, Marion berdiri di atas batu sambil mengamati pterodaktil dan mencatat pengamatannya. Dia menyadari bahwa salah satu pterodaktil telah ditolak oleh kelompoknya karena berbeda, pterodaktil itu albino. Karena tidak bisa berbaur dengan spesiesnya, Marion mencoba mendekatinya dan mulai menjalin ikatan dengan dinosaurus tersebut. Sebagai bagian dari pelatihannya, David harus belajar menjaga keseimbangan agar bisa tetap berada di atas pterodaktil saat terbang. Dia berlatih menggunakan mesin, tetapi belum berhasil tampil baik. Beberapa hari setelah bekerja di tempat penetasan, Carl menyadari bahwa telurnya mulai retak dan akhirnya dia bisa bertemu dinosaurusnya. Saat melihat bayi dinosaurus itu, Samantha memintanya untuk memberi nama, dan berkat, lanjutannya bisa diteruskan jika kamu ingin bagian berikutnya. Karena kurangnya kreativitas, Carl memutuskan untuk memanggilnya 26. Suatu hari, saat sedang melihat para Skybex, Marion diserang oleh mereka, dan David segera berlari untuk membantunya. Saat Marion hampir dimangsa, gadis muda itu menggunakan batu cahaya miliknya untuk mempertahankan diri dan berhasil mengusir para dinosaurus. Meski telah berminggu-minggu tinggal di Dinotopia, Carl tetap tidak bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan di sana. Ia berjalan di sepanjang pantai, mencoba mencari jalan keluar dari pulau tersebut. Saat itu, ia melihat sebuah perahu terbengkalai dan memutuskan untuk memperbaikinya agar bisa digunakan sebagai alat transportasi untuk melarikan diri. Saat sedang bekerja memperbaiki perahunya, Carl didatangi oleh Cirrus, yang memperingatkannya agar tidak pergi tanpa peta navigasi. Cirrus mengatakan bahwa ia bisa mendapatkan peta itu untuk Carl, asalkan Carl mencuri batu cahaya dari tempat penetasan dan memberikannya padanya. Setelah berminggu-minggu menjalani pelatihan intensif, David dan teman-teman sekelasnya akhirnya melakukan penerbangan pertama mereka. David sangat bersemangat menerima pelana pertamanya, tetapi kemudian mengetahui bahwa ia harus lulus ujian terakhir sebelum diakui sebagai pilot Skybex. Ujian itu adalah bermalam di sarang seekor pterodaktil, baru setelah itu ia akan menerima pelananya. Saat Marion mengetahui hal itu, ia mengunjungi David dan menawarkan diri untuk menemaninya dalam misi tersebut. Dalam pendakian, Marion menyemangati David agar tidak menyerah pada tujuannya, namun ia terpeleset saat mencoba memanjat salah satu batu. Melihat Marion dalam bahaya, David segera meraih tangan Marion dan berhasil menariknya kembali ke atas. Meskipun ketakutan, mereka berhasil mencapai puncak dan merasa lega saat menemukan sarangnya. Di malam hari, mereka dikunjungi oleh seekor pterodaktil albino, dan David berhasil berkomunikasi dengannya. Ia kemudian mengetahui bahwa hewan itu bernama Freefall. Bertekad untuk meninggalkan Dinotopia, Carl akhirnya membuat keputusan sulit, mencuri batu cahaya yang menopang tempat penetasan, dan berencana menggunakannya sebagai alat tukar untuk mendapatkan peta yang bisa membawanya pulang. Namun Carl tidak menyadari bahwa Cirrus tidak benar-benar berniat membantunya. Cirrus malah menyabotase perahu yang sudah dikerjakan Carl selama berhari-hari. Setelah pertukaran dilakukan, Carl memulai perjalanannya melintasi lautan. Cirrus akhirnya menyadari bahwa ia telah ditipu. Ia mencoba merebut kembali perahu itu, tetapi gagal. Saat melihat batu cahaya, Carl membawanya ke perahu dan kemudian melemparkannya kembali ke tempat penetasan. Sementara itu,
26 sedang mencarinya dan melihat majikannya mencoba menyeberangi lautan. Ia segera melompat ke laut dan berenang mengejarnya. Karl kemudian menyadari bahwa perahunya mulai tenggelam dan menggunakan ember untuk membuang air. Tapi ketika ia melihat 26 hampir tenggelam, ia melompat ke air dan berenang untuk menyelamatkannya. Setelah berhasil menyelamatkan 26, Karl kembali bersama bayi dinosaurus itu ke pulau dan mengantarkannya kembali dengan selamat ke tempat penetasan. Kini setelah lulus ujian terakhir, David siap mengikuti upacara kelulusan, di mana para kadet baru akan mendapat satu-satunya kesempatan untuk menjadi pilot Skybex. Jika tidak ada pterodaktil yang menjawab panggilan mereka, mereka akan dikeluarkan dari skuadron. Beberapa menit sebelum ujian akhir David, saudara laki-lakinya, Karl, datang dan duduk bersama Marion di tribun penonton. Jelas bahwa bukan hanya David yang telah tumbuh selama waktu mereka di Dinotopia, hubungan mereka sebagai saudara juga telah menguat. Upacara segera dimulai, dan Romana menjadi kadet pertama yang menghadapi ujian. Tak butuh waktu lama baginya untuk memanggil tunggangannya dan lulus dengan gemilang. Satu persatu, para kadet naik ke panggung dan mencoba peruntungan mereka. Akhirnya, giliran David. Ia dengan bangga naik ke panggung dan mengulurkan lengannya, simbol panggilan bagi para pterodaktil. Sayangnya, tidak ada Skybex yang menjawab panggilannya. David sadar bahwa ini adalah akhir dari mimpinya. Ia mengembalikan pelananya kepada instruktur dan kembali ke kamarnya untuk berkemas. Namun sebelum pergi, ia mengunjungi ruang pelatihan untuk terakhir kalinya dan memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Ia mengambil pelananya dan berjalan ke lintasan. Saat orang-orang menyadari apa yang sedang terjadi, mereka berkumpul untuk melihatnya. Kali ini, Freefall menjawab panggilannya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, David berhasil menunggangi seekor Skybex.